Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sohibul Arifin Official atau SAW. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah, atau lebih tepatnya kita diskusi soal tindak pidana pencurian. Dalam KUHP memang banyak tindak pidana, penggelapan, penipuan, dan segala macam, pencemaran nama baik. Tapi kali ini kita fokus pada pencurian, yang mana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai pada pasal 367. Namun pada pokoknya sebenarnya pada pasal 3 pada KUHP itu pada pokoknya kalau tindak pidana pencurian yaitu berada pada pasal 362, dan 363 sampai 367 itu sebenarnya tambahan, bisa pemberatan dan sebagainya. Jadi pada pokoknya adalah unsur-unsur yang dibangun yang ada pada tindak pidana pencurian dalam KUHP itu sebenarnya intinya adalah pada pasal 362. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam pasal 362? Yang pertama adalah barang siapa. Jadi barang siapa berarti kalau hewan tidak masuk dalam kategori, tetapi yang masuk adalah barang siapa. Barang siapa berarti orang, itu unsur pertama. Kemudian yang kedua ada perbuatan mengambil suatu barang, ya, perbuatan mengambil suatu barang, baik itu mengambil secara keseluruhan ataupun sebagian. Itu adalah unsur mengambil barang, ya, mengambil sesuatu barang. Dan unsur berikutnya adalah barang itu apakah keseluruhan ataupun sebagiannya itu adalah milik orang lain, ya, milik orang lain. Jadi tadi kan mengambil barang baik sebagian maupun keseluruhan, dan berikutnya adalah barang itu milik orang lain, ya, barang itu milik orang lain, baik barang itu milik orang lain merupakan sebagian ataupun keseluruhan milik orang lain. Sehingga unsur berikutnya adalah pengambilan tersebut harus dilakukan dengan niat jahat, ya. Kalau tidak ada niat jahat, tidak ada mens rea, ya enggak masuk dalam kategori pencurian. Misalkan dia si A menemukan barang di tengah jalan, dia mengambil, dia tahu bukan miliknya, dia tahu bukan milik pribadinya, tetapi milik orang lain. Kemudian diambil dengan niat, bila mana ada orang yang mengaku atau mengakui bahwa itu barangnya, atau dia niat mengembalikan barangnya. Jadi itu tidak masuk dalam kategori pencurian. Dia tahu milik orang lain, tetapi hal tersebut tidak ada niat dalam dirinya bahwa barang itu tidak akan diambil, bahwa barang itu akan diambil, tetapi akan dikembalikan terhadap orangnya, atau menyerahkan barang tersebut terhadap orangnya. Jadi itu tidak masuk dalam kategori pencurian. Jadi dalam pasal 362 itu adalah yang pertama ada orang, kemudian yang kedua ada perbuatan, yang ketiga mengambil satu barang, ya, kemudian barang tersebut adalah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, dan yang berikutnya adalah dilakukan dengan pengambilan itu dilakukan dengan maksud kejahatan, dengan maksud melawan hukum. Jadi itu merupakan penjelasan dari tindak pidana pencurian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.